dengan saya Indra Dujayanti. Di sini saya akan memaparkan sedikit terkait dengan identifikasi pada nyamuk. Secara umum, nyamuk diklasifikasikan menjadi 3 genus, yaitu Anopheles, Culex, dan Aedes. Selanjutnya, untuk morfologi telur dari masing-masing genus, untuk Anopheles berbentuk perahu dengan pelampung di kedua sisinya, satu persatu di permukaan air. Kemudian untuk Culex berbentuk lonjong seperti peluru senapan dan biasanya beroperkulum seperti rakit saling melekat. Untuk Aedes berbentuk lonjong seperti telur dan diletakkan satu persatu di atas air. Sedangkan untuk morfologi dari larvanya sendiri, untuk Anopheles itu ada rambut palma di segmen abdomennya. Kemudian ada spiracle untuk alat pernafasan pada posterior abdomen, ada tegral plate pada dorsal abdomen, dan posisi istirahat sejajar dengan permukaan air. Adapun untuk Culex sendiri tidak memiliki rambut palma, kemudian rambut sifon lebih dari satu kelompok, kemudian memiliki comb scale beberapa baris, posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Sedangkan Aedes itu tidak memiliki rambut pluma, kemudian rambut spion satu kelompok, pendek dan gemuk untuk alat pernafasan, memiliki comb scale satu baris, dan posisi istirahat membentuk sudut dengan permukaan air. Berikut adalah gambar dari larva Anopheles. Kemudian berikut adalah gambar dari larva Culex. Selanjutnya adalah gambar dari larva Aedes. Morfologi pupa dari ketiga genus adalah untuk Anopheles, air tube seperti corong dengan ujung melebar seperti terompet. Adapun untuk Culex, air tube seperti tabung. Dan untuk Aedes, air tube seperti tabung dengan lubang memanjang. Kemudian, jika dilihat dari pasa pedelnya, untuk Anopheles itu memiliki duri, Culex tidak berduri, dan Aedes itu tidak berduri. Selanjutnya, morfologi nyamuk dewasa dari Anopheles. Anopheles betina memiliki pada kepala memiliki antena berambut pendek dan berkelompok. Kemudian proboscis dan palpus sama panjang, tidak mengalami pelebaran seperti sendok di bagian palpusnya. Kuku lurus, kemudian untuk cerci pendek dengan jumlah spermatheca 1 buah. Sedangkan untuk Anopheles jantan sendiri, pada bagian kepala itu terdapat antena berambut lebar dan panjang tipe plumose, kemudian pada proboscis dan palpus sama panjang, mengalami pelebaran di bagian palpusnya. Kemudian untuk kukunya lurus dan tidak memiliki cerci. Selanjutnya untuk morfologi nyamuk dewasa Culex, untuk yang betina, pada bagian kepala memiliki antena berambut pendek dan berkelompok, kemudian palpus lebih pendek dari proboscis, kukunya bengkok tidak bertajuk, cercinya pendek dengan jumlah spermatheca 3 buah. Untuk Culex jantan sendiri, kepala pada antenanya itu berambut lebat dan panjang, palpus lebih panjang dari proboscis, kukunya bengkok, tidak bertaju, dan tidak memiliki cerci. Terakhir, untuk morfologi nyamuk dewasa Aedes, Aedes betina pada kepalanya itu antena berambut pendek dan berkelompok, palpusnya lebih pendek dari proboscis, kukunya bengkok dan bertajuk, cercinya itu panjang dengan jumlah spermatheca 3 buah. Adapun untuk Aedes jantan, pada kepalanya itu memiliki antena berambut panjang dan lebar, palpus sama panjang dengan proboscis tetapi tidak ada pelebaran, kemudian kukunya juga bengkok bertajuk dan tidak memiliki cerci. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi penjelasan terkait dengan materi identifikasi nyamuk. Nah, di sini saya akan melakukan identifikasi nyamuk secara sederhana. Apa aja sih alat dan bahannya? Ini dia alat dan bahan yang diperlukan dalam identifikasi nyamuk secara sederhana. Yang pertama yaitu ada jentik nyamuk, kemudian sarung tangan, masker,
pinset, kaca pembesar, pipa tetes, spons, nyamuk dewasa, alkohol, alat tulis, dan penggaris. Sebelum memulai identifikasi pada nyamuk, mari gunakan terlebih dahulu APD seperti masker dan juga sarung tangan. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan memulai untuk melakukan identifikasi nyamuk secara sederhana. Di sini saya menggunakan dua sampel. Yang pertama ada nyamuk dewasa. Kemudian di sini saya juga menggunakan larva nyamuk atau jentik nyamuk. Yang pertama, kita akan melakukan identifikasi pada larva nyamuk. Pertama kita ambil larva nyamuk menggunakan pinset. Sampai 5 menit sampai larva ini benar-benar mati agar kita bisa melakukan identifikasi nyamuk dengan maksimal. Oke teman-teman, sudah 3 menit ya kita ambil, kemudian kita tuliskan di kertas ini. Nah, selanjutnya kita akan melakukan identifikasi nyamuk menggunakan kaca pembesar. Baik teman-teman semuanya, berdasarkan hasil identifikasi, nyamuk ini merupakan nyamuk Anopheles betina, di mana tubuh dari nyamuk ini dibagi menjadi 3 bagian, ada kepala, torak, dan ada abdomen. Kepala dari nyamuk ini mempunyai sepasang mata yang besar, kemudian antena yang panjang, dan bagian-bagian mulut. Antena dari nyamuk ini berupa segmen dan tiap ruas itu terdapat lingkaran rambut-rambut. Mengapa tahu ini betina? Karena terlihat jarang dan pendek pada rambut-rambutnya tersebut. Antena dari nyamuk ini dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, teman-teman semua perlu diketahui bahwa spesies Anopheles ini merupakan vektor dari penyakit malaria. Tempat perindukan Anopheles itu biasanya di daerah persawahan dengan saluran-saluran irigasi, tepi sungai pada musim kemarau, serta kolam ikan dengan tanaman rumput-rumputan. Dan tempat yang paling disenangi adalah tempat dengan air yang jernih dan mengalir lambat. Nyamuk
Anopheles betina ini bersifat zoofilik, lebih suka menggigit hewan, kemudian mulai senja hingga menjelang tengah malam dia mulai aktif menggigit. Baik teman-teman semuanya, sekian pemaparan dari saya terkait dengan identifikasi nyamuk, kurang lebihnya